Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik teman-teman, kali ini ada di channel akan sharing ke teman-teman tentang editing video. Nah, biasanya kalau kita editing video ya menggunakan aplikasi pihak ketiga yang khusus untuk editing video. Ternyata nih, teman-teman yang suka gunain Canva, di Canva juga bisa editing video sederhana. Untuk para pemula ini gampang. Oke, nah di video ini saya juga jelasin cara hapus background video tanpa aplikasi. Jadi nggak harus ada green screen, nggak harus menggunakan aplikasi lain tambahan, cukup dengan handphone teman-teman menggunakan web. Gimana caranya? Nanti simak ya. Lalu di video kali ini kita juga kasih contoh nih gimana cara membuat ilustrasi suasana pagi hari yang cerah. Kita gunain elemen yang ada di Canva mulai dari 0 sampai selesai nih ilustrasinya menggunakan elemen yang free ya. Nah, untuk tutorial kali ini sebagai contohnya saya gunakan contoh untuk video pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen atau teman-teman yang mau bikin tugas bisa banget jadikan video ini referensi gimana sih cara bikin video menggunakan Canva. Yuk, simak videonya. Ini dia caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, karena kita menghapus backgroundnya itu tidak menggunakan Canva ya, karena di Canva tidak ada fitur untuk menghapus background video, jadi nanti kita kerjakan beberapa tahap ya, kita bagi beberapa tahap. Untuk yang pertama ini ya, kita akan membuat ilustrasi dulu yang nanti akan dijadikan background video pembelajarannya ya. Background ini kita buat satu persatu menggunakan elemen yang ada di Canva ya, mulai dari rumput, cahayanya, semuanya ya. Oke, pertama teman-teman siapkan lembar kerja. Ini tadi saya gunakan ukuran video. Teman-teman tinggal search aja video, nanti ada ukurannya, tinggal pilih itu ya. Baik, seperti yang saya jelasin tadi, untuk yang pertama adalah kita akan membuat background video. Nah, kalau teman-teman mau membuat video pembelajaran, sebenarnya background videonya bisa apa aja sih? Bisa video kita download sendiri, atau seperti ini videonya kita buat menggunakan Canva. Nah, ada beberapa teknik, mungkin teman-teman bisa lihat di video sebelumnya cara membuat video, baik itu menggunakan stiker atau stop motion dan lain sebagainya ya. Jadi videonya, untuk background videonya itu tergantung teman-teman mau menggunakan apa. Kalau di contoh ini saya akan menggunakan stop motion ya, sebenarnya menggunakan prinsip seperti itu. Oke, untuk warna birunya ini kita gunakan tadi ya, ada kodenya, mungkin bisa dimundurin lagi, lihat ya kodenya. Warna birunya kita mau mengambil suasana pagi ya, jadi warna biru cerah, langit cerah gitu ya. Oke, setelah itu kita ambil sepas persegi, kita letakkan di bawah. Ini sebagai background untuk rumputnya ya, jadi saat rumputnya ada yang enggak penempatan yang nggak pas, jadi tetap terlihat hijau. Ini ya kodenya, silahkan teman-teman lihat, bisa di post videonya ya. Lalu setelah kita perkirakan kira-kira porsi rumputnya berapa, langitnya seberapa. Kalau menurut saya sebaiknya langitnya itu rumputnya sepertiga dari lembar kerjanya ya, jadi lebih banyak porsi langitnya. Nah, di rumputnya ini teman-teman tinggal tambahkan elemen rumput ya. Ini saya gunakan dua jenis elemen. Jadi rumputnya nggak sama, ada dua. Jadi di bagian bawah itu rumputnya lebih kecil-kecil, bagian atas itu rumputnya lebih besar-besar ya. Jadi teman-teman tinggal klik tanda plus, cari di elemen itu rumput atau bahasa Indonesia ya, atau menggunakan bahasa Inggris juga bisa nih. Ada dua ya. Jadi teman-teman saya gunakan yang sebelah kanan dulu, nanti baru gunakan rumput yang sebelah kiri ya. Kita atur posisinya sehingga terlihat rapi. Ini saya gunakan 3 baris rumput ya. Pertama yang kecil, lalu yang kedua, yang ketiga. Nah, rumput yang kedua, ketiga itu letakkan di belakang rumput yang pertama gitu ya. Rumput ketiga diletakkan di belakang rumput yang kedua gitu, biar terlihat rapi. Nah, ini teman-teman lakukan sampai tertutup semua ya, kiri dan kanan. Nah, proses ini akan saya percepat ya, biar nggak terlalu lama. Baik, ini rumputnya udah selesai. Oke, untuk tahapan selanjutnya kita buat binar-binar cahayanya itu. Nah, ini tahapannya ya. Yang pertama, kita buat dulu lembar kerja yang kosong, lalu kita buat lingkaran karena nanti binar cahaya
pada saat pagi hari itu warna putih, jadi kita gunakan lingkarannya warna putih. Backgroundnya teman-teman jadikan warna hitam, ini maksudnya hanya untuk kontras ya. Lalu di download, nah nanti kita hapus warna hitamnya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah menggunakan Canva Pro bisa dihapus langsung backgroundnya di sini ya, lalu di save. Jadi dia berbentuk foto. Karena saat nanti kita mau mengatur dia menjadi blur lingkarannya, itu tidak bisa kalau bentuk elemen Canva, tetapi dia harus berbentuk formatnya JPEG gitu ya, foto. Nah, setelah kita save lingkaran berwarna putih tadi, kita tinggal upload ke Canva. Nah, di sini selain saya bikin lingkaran, juga akan membuat elemen awan yang nantinya akan saya save dan saya hapus backgroundnya juga ya, sama seperti lingkaran tadi. Nanti akan digunakan pada background foto yang akan kita buat. Jika sudah selesai, teman-teman tinggal upload media, lalu pilih filenya di mana ya. Tahapannya sama seperti biasa ya. Untuk yang sering lihat video saya mungkin udah ngerti. Setelah elemen lingkaran dan awannya kita hapus background dan di-upload, kita bisa tambahkan ya ke lembar kerja, tambah tanda plus, lalu upload, langsung masuk dia ya. Nah, sekarang kita adjust, kita atur lingkarannya. Ini blurnya kita tambah. Nah, setelah kita tambah blurnya, bisa brightness-nya kita atur juga, tapi ini lebih ke blurnya ya, dimaksimalkan. Untuk penjelasan detailnya brightness, kontras, saturasi, teman-teman bisa lihat video sebelumnya ya, menjelaskan editing foto di Canva. Ya, di sana saya jelasin brightness itu apa, kontras, saturasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah kita blur, ini kita atur transparansinya. Di sini boleh dikurangi ya, kira-kira 60 cukup, atau bisa ditambah kalau mau lebih transparan lagi ya. Jadi nanti setelah dibesarkan ukurannya, kita taruh di pojokan di bagian atas. Jadi ini seakan-akan sumber cahayanya ya, matahari paginya itu. Untuk selanjutnya, kita bikin bayang-bayang cahayanya. Karena cahayanya terpancar, ini teman-teman bisa gunakan dari lingkaran tadi lagi ya. Jadi kita gunakan lingkaran itu terus berulang-ulang. Hanya nanti saat kita hanya untuk binar-binar cahayanya itu, kita tidak terlalu blur, tapi transparansinya itu kecil, lebih kecil dari yang awal tadi ya, untuk yang sumber cahayanya. Nah, ini lebih palingan 42 kayak gitu ya. Nah, ukurannya teman-teman variasikan, lalu blurnya, tingkat transparansinya, itu teman-teman tinggal gunakan saja takaran filling ya. Jadi kalau untuk cahayanya itu lebih buram, transparansinya lebih tinggi. Kalau untuk binar-binar cahayanya itu transparansinya lebih kecil ya, dan tingkat blurnya itu tidak terlalu banyak ya. Jadi nanti ukurannya kita variasikan dan posisinya itu diatur sedemikian rupa sehingga terlihat seperti binar-binar cahaya matahari pada saat memancar di pagi hari ya. Nah, untuk yang lainnya itu posisinya tinggal diletakkan random. Cuma ada satu cahaya yang benar-benar cahayanya kelihatan dari mataharinya, itu teman-teman buat berada dalam satu garis lurus ya. Ukurannya dari kecil ke besar gitu ya. Nah, nanti tinggal teman-teman atur posisinya sehingga terlihat natural dan benar-benar tercipta suasana paginya ya. Oke, nanti seperti ini, ada beberapa posisinya kita random ya. Ada yang besar, ukurannya ada yang kecil. Nah, ini tadi yang seperti garis lurus ini ya, ada 3 titik. Teman-teman mungkin bisa lihat oleh 3 lingkaran yang berada dalam satu garis lurus. Nih, kelihatan ya. Nah, ini bisa teman-teman tambahkan elemen lain ya. Bisa tambahkan ada layang-layang atau balon udara, terserah untuk variasi saat stop motionnya bergerak. Nih, ini ada 8 slide yang menjadi indikasi perpindahannya, pergerakannya adalah awan yang sudah kita save tadi. Kita atur blurnya, ini ya, di sebelah kiri. Nah, awan ini nanti akan mengalami pergerakan dari kiri ke kanan, sedangkan layang-layang akan mengalami pergerakan dari atas ke bawah, gitu ya, bergerak acak. Nah, untuk awal teman-teman bikin 8 slide atau sesuai dengan berapa banyak perpindahan yang teman-teman inginkan. Nah, untuk memperbanyaknya, teman-teman bisa lihat di video tangkap gambar ya, juga sama seperti ini. Caranya itu adalah teman-teman klik tahan pada slide-nya, lalu teman-teman klik ada ini ya, sebelah sini nanti di bagian bawah ini nggak kegeser, ada select. Nah, ini dia ya, klik itu,
Lalu nanti setelah diklik baru klik slide berikutnya dan pilih beberapa slide yang akan di-copy. Setelah terpilih semuanya, teman-teman tinggal klik duplicate. Jadi dia tergandakan. Lalu teman-teman duplikasi lagi sampai seberapa banyak teman-teman menginginkan jumlah slide-nya, ya, berapa banyak pergerakannya. Nah, catatan, teman-teman jangan lupa untuk awal itu adalah setting waktu ya. Jadi saat mengerjakan slide pertama, itu yang pertama kali harus dilakukan adalah setting waktunya menjadi 0,3 second atau lebih dari itu, tapi kurang lebih 0,3 sama 0,5 aja ya, jangan terlalu lama. Itu teman-teman setting, baru nanti teman-teman copy. Jadi teman-teman nggak perlu ngatur satu persatu di slide pertama, kedua, ketiga. Jadi waktunya udah sama semua dari slide yang pertama, karena kan kita copy dari slide yang pertama ya. Oke, ini untuk background videonya udah beres. Selanjutnya tinggal kita upload ke Canva, lalu kita gunakan sebagai background video. Baik, setelah selesai teman-teman tinggal klik download ya. Nah, untuk download ini teman-teman ingat ya, ini kan ada tanda panah ke bawah, klik all page ya. Jadi bukan jadi satu-satu, jadi langsung all pages aja, jadi semuanya langsung ke save. Baik, tahapan pertama udah kita membuat background video. Tahapan kedua, kita membuat record videonya, video utama, yang mana nanti backgroundnya akan kita hapus. Jadi di video ini nanti objek utamanya kan gurunya ya, atau kita yang akan menjelaskan pembelajaran apa yang akan kita bawakan pada pertemuan kali ini gitu ya. Nah, kita akan menggunakan web ya, jadi tidak menggunakan aplikasi untuk menghapus backgroundnya. Di sini kita akan menggunakan web Unscreen. Ya, Unscreen ini hampir sama seperti remove.bg, tapi dia ini untuk menghapus background video. Caranya sama, tinggal upload klip, pilih di mana kita menyimpan filenya. Lalu setelah kita pilih, dia otomatis akan terupload langsung ya. Dan saat terupload itu dia langsung memproses video yang akan kita hapus backgroundnya. Ya, oke. Di sini kelemahannya adalah untuk yang free ya, kalau yang pro sudah bisa ada suara, include suara. Jadi kalau yang free ini suara kita akan hilang. Jadi saat backgroundnya dihapus itu suara kita juga otomatis hilang. Jadi dia hanya berbentuk GIF, hanya video saja tanpa suara, tanpa support suara. Seperti ini ya, sudah kita upload, kita tinggal menunggu. Dan nanti akan terlihat video kita sudah dihapus backgroundnya. Progresnya akan kelihatan ya, sedikit demi sedikit kelihatan bahwa backgroundnya sudah terhapus. Oke ya, kita pilih videonya. Ini video boneka anak saya. Bonekanya ini ceritanya manusia ya, menjelaskan pelajaran hari ini ke anak-anak itu tentang apa misalnya gitu ya. Nah, ini progresnya bisa teman-teman lihat ya. Nanti akan kelihatan sedikit demi sedikit videonya muncul dan backgroundnya sudah tidak ada lagi ya. Ini kita tinggal menunggu dan nanti tinggal di download ya, jadi nggak otomatis ke download. Jadi setelah selesai dia menghapus backgroundnya, kita harus download dulu. Baik, ini tadi yang free ya. Jadi Unscreen ini ada yang free, ada yang pro ya. Jadi kalau pro, teman-teman bisa lihat ya, di scroll ke bawah itu akan kelihatan kalau teman-teman berlangganan, maka suara itu bisa ada dan tidak ada watermark di bawah video yang berhasil dihapus backgroundnya gitu ya. Nah, ini dia, no watermark gitu ya, ada MP4 video, jadi udah ada suaranya, sedangkan yang ini nggak ada. Nah, dan tidak ada watermark yang di bawah ini ya, ya ini kelihatan. Oke, untuk videonya sudah kita hapus backgroundnya. Nah, kalau teman-teman mau penghapus video background videonya itu ada suaranya, ini ada web namanya Kapwing. Ini teman-teman bisa gunakan sama seperti Unscreen dan dia bisa ada suara, support suara ya. Jadi tinggal di-upload lalu tinggal diedit nanti. Ini saya belum menggunakan yang ini, mungkin lain waktu kita akan pelajari ini ya. Teman-teman bisa gunakan Kapwing. Oke, sementara kita menggunakan Unscreen dulu. Jadi nanti audionya kita akan upload terpisah ke Canva. Ya, jadi tahapannya nanti ada tahapan ketiganya ya, recording audio lalu kita upload ke Canva. Oke teman-teman, untuk tahapan kedua udah beres ya, udah hapus backgroundnya, tinggal di download dan kita upload ke Canva. Baik, tahapan ketiga kita akan record suara. Di sini saya gunakan voice recorder yang ada di handphone aja, teman-teman juga bisa gunakan itu. Setelah suaranya di record,
teman-teman bisa upload ke Canva. Ingat, upload media, pilih audio ya. Jadi nanti langsung ke upload ke Canva teman-teman. Oke, caranya simple ya. Yang ketiga, tahapan yang ketiga. Setelah di-upload ke Canva, barulah kita menggabungkan audio, video, dan backgroundnya. Oke ya, ini tahapan yang keempat berarti. Kita buka lembar kerja yang baru. Lalu kita masuk ke video yang sudah kita upload tadi untuk menjadikan background. Kita klik itu dulu. Lalu audionya, ini ya, belum ke-upload. Saya upload dulu yang audionya ya. Audionya tinggal kita pilih, lalu kita upload audionya. Oke, ini ya, tes 1 ya. Nah, pertama kita masukkan dulu video yang menjadi background. Ini tadi ya. Lalu selanjutnya kita masukkan video kedua yang merupakan video subjeknya, orang yang akan menjelaskan video pembelajaran ini, misalnya si guru atau kalau mendongeng kakak yang akan mendongeng gitu ya, ini bisa. Lalu kita posisikan orangnya itu boleh di tengah atau di pinggir, karena kita bisa menambahkan objek lain agar terlihat video pembelajarannya bisa lebih menarik gitu ya. Jadi tinggal kita tambahkan objeknya boneka tadi ya. Ini kita besarkan ukurannya, kelihatan ya stop motion kita ini bergerak untuk background video. Nah, ini tadi kan singkat ya, hanya berapa second. Jadi kita bisa gandakan lagi sesuai kebutuhan teman-teman durasi video utamanya yang ada boneka menjelaskan tadi, misalnya kita mau berapa menit gitu ya. Jadi background videonya teman-teman gandakan sampai tercukupi gitu ya. Oke. Di sini tinggal kita tambahkan video boneka tadi, kita atur posisinya. Setelah diatur posisinya, teman-teman bisa menambahkan audio. Atau selanjutnya teman-teman bisa menambahkan elemen lain. Misalnya di sini saya mau menambahkan papan tulis. Misalnya ya, papan tulis. Oh, ini kita pakaiin kacamata dulu ya, biar makin keren nih bonekanya. Oke, setelah ditambahkan kacamata, kita akan menambahkan papan tulis yang mana nanti, karena ini video pembelajaran ya, kita bisa menuliskan pelajarannya apa, atau topik atau tema yang sedang diangkatkan apa gitu ya. Nah, ini karena bonekanya nggak bergerak karena tangannya ketutupan himarnya. Jadi kalau video orang sebenarnya kan tangannya bisa bergerak, gesturnya kelihatan ya. Nah, jadi ini akan kelihatan bagus banget videonya. Bisa teman-teman gunakan sebagai bahan untuk ngajar dan lain sebagainya ya. Di sini tulisan di papan tulisnya saya kasih font school bell ya. Jadi biar cocok dengan papan tulis ya. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa memberikan animasi pada masing-masing elemen ya, baik itu papan tulis, tulisan, atau backgroundnya ya. Karena di Canva sudah support untuk memberikan animasi pada masing-masing elemen, tidak hanya pada page-nya atau pada lembar kerjanya. Jika sudah selesai audio atau ada background musik gitu ya, misalnya mau menambahkan, nah ini tinggal teman-teman download ya. Tinggal klik tanda panah ke atas, download MP4 video, itu harus teman-teman cek ya format filenya, lalu klik all pages. Nah, jadi jangan satu persatu ya, lalu klik download. Oke, ini videonya sudah selesai, teman-teman bisa gunain untuk video pembelajaran ya sebagai bahan ajar. Jika teman-teman suka video ini, teman-teman jangan lupa di klik like, share ke teman-teman yang lain sehingga yang lain bisa merasakan manfaat yang sama. Dan tentunya jangan lupa di subscribe channel kita, aktifin juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Karena subscribe teman-teman, like teman-teman itu sangat membantu untuk membuat channel kita semakin berkembang. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.